Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dari kelas TRPL 2B Malang dengan NIM 434251134. Jadi di sini saya melakukan pengerjaan asesmen akhir semester di matkul PBD atau pemrograman basis data. Oke, jadi di sini kita langsung saja soal nomor satu. Di sini kita disuruh membuat database dengan nama toko buku, website toko buku. Terus kita disuruh buat tabel pelanggan, buku pesanan, detail pesanan. Setelah itu kita disuruh membuat data dummy untuk membantu mendukung pada saat kita melakukan pengerjaan instruksi sesuai soalnya. Oke, di sini kita di nomor satu disuruh minta melakukan mengampilkan daftar pelanggan dengan total belanja lebih dari 500.000. Selanjutnya di nomor 5 kita suruh minta ditampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling terbanyak terjual selama tahun 2023. Selanjutnya tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja. Saya sudah berada di database toko buku dan saya sudah punya data dummy. Oke, oke, kita coba langsung cek. Oke, berhasil. Di sini ini menampilkan ada 3 orang dengan lebih dari 500.000 pemesanan dan Budiantoso, Andi Saputra, dan Cita Dewi 554.000, 805.000, dan 570.000 yang ditampilkan harganya. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan 5 buku kategori fiksi terlaris selama tahun 2003. Oke, jadi kita akan langsung masuk pertama melakukan select terlebih dahulu, lalu kita buat B-nya buku itu judul, lalu kita selanjutnya membuat namanya sum. Oke, sum DP jumlah is total
from data pesanan. Oke, sorry, ini harusnya dengan from the tile. Oh, sorry. Seharusnya ini di sini kita menggunakan join. Oke, di sini from buku B. Oke, di sini join detail pesan dan detail pesanan DP on B ID buku sama dengan DP ID buku. Oke, ini kita join kedua menggunakan PS kembali on DP ID pesanan sama dengan PS titik ID pesanan. Hanya kita mencari where di mana kategori berdasarkan tadi namanya adalah kategori fiksi. Kita mencari fiksi menggunakan n, terus kita untuk mencarikan berdasarkan tahun ialah untuk mencari tahunnya, yaitu tahun 2023 yang tadi permintaan seperti soal. Oke, langsung tanggal pesanan sama dengan 2023. Oke, group by B ID buku B titik judul order by total terjual dash limit. Gunakan limit ini untuk mencari berdasarkan 5 yang diminta tadi. Oke, select B judul. Oke, kita ulang kembali. Sum DP jumlah, S total terjual, from buku ya, inisial B, join detail pesanan, DP, on B ID buku, terus sama dengan DP ID buku, join pesanan, PS on DP ID pesanan. Oke, B ID buku, B judul. Coba go. Oke, berhasil muncul Laskar Pelangi, Bumi Manusia, Negeri Lima Menara, dan Cantik Itu Luka. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari daftar pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, jadi kita tetap menggunakan select terlebih dahulu. Itu kita mencari berdasarkan nama from tabel pelanggan, ialah inisialnya P, left join itu pesanan PS on P ID pelanggan sama dengan PS titik ID pelanggan. Oke, selanjutnya kita terakhir mencari yang namanya where, mencari berdasarkan ID, itu adalah ID pesanan is null. Oke, jangan lupa mengganti tombol. Oke, P nama, from pelanggan tabel pelanggan, P left join pesanan, PS on ID P ID pelanggan, PS ID pelanggan, lalu mencari where ID pesanannya. Oke, adalah yang belum pernah melakukan pemesan ialah yang nama Eka Wijaya dan Rani Amelia. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Kita diminta untuk melakukan pengerjaan di saya membuat database ialah pegawai, kepegawaian. Di sini saya sudah punya database, tabel dan data dummy-nya gitu. Pertama di sini kita suruh minta untuk melihat jumlah karyawan per departemen termasuk departemen yang kosong. Nah, jadi di sini kita akan melakukan ialah select terlebih dahulu seperti biasa. D nama departemen, count
Oke, departemen D left join berdasarkan tabel karyawan K on K D ID departemen K ID K ID departemen. Oke, group by D ID departemen, koma, dan berdasarkan nama D nama departemen. Oke, jangan lupa melakukan titik koma pada terakhir statement. Oke. Nah, di sini udah muncul departemen IT, HR, Finance, Marketing. Dan tadi walaupun yang kosong tetap dimunculkan karena di marketing juga kosong, juga dimunculkan karyawannya adalah 0. Oke, selanjutnya nomor 2, kita diminta untuk menampilkan gaji karyawan di atas rata-rata untuk gaji seluruh karyawannya di setiap departemen. Oke, jadi kita melakukan select dulu dalam berdasarkan mencari nama lengkap dan gaji from karyawan. Sorry, ini kayaknya harus besar. Oke, sini baru mencari where, di mana gaji select menggunakan rumus average untuk mencari rata-rata yang seperti permintaan soal adalah mencari rata-rata gaji seluruh di atas rata-rata untuk gaji karyawannya. Oke, kita tutup kurung from karyawan. Oke, K-nya harus besar. Oke, di sini kita titik koma lagi. Kita coba menjalankan. Oke, muncul yaitu 9 juta, 12 juta, dan 11 juta. Oke, sini selanjutnya kita mencari karyawan karyawan di departemen IT yang belum mengerjakan proyek sama sekali gitu. Oke, jadi kita lanjut. Pertama, kita menggunakan select kembali ya untuk mencari berdasarkan nama lengkap from tabel karyawan ialah inisialnya K join departemen D on KID departemen sama dengan DID departemen. Oke, selanjutnya kita mencari where, di mana nama departemen yaitu yang kita cari adalah departemen IT. Oke, setelah itu kita menggunakan N K berdasarkan ID karyawan not in buka kurung select ID karyawan from tugas. Oke, tutup kurung titik koma. Oke, kita coba jalankan. Oke, muncul ialah Chandra Wijaya yang adalah nama karyawan di Departemen IT yang belum mengerjakan proyek sama sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, yaitu kita disuruh untuk pertama itu di sistem informasi akademik ini untuk disuruh membuat store prosedur proses kelulusan. Oke, jadi pertama di sini kita disuruh melakukan pembuatan delimiter terlebih dahulu. Oke, create prosedur proses kelulusan.
Oke, berdasarkan SKS ya, SKS 144. Dan update mas mahasiswa. Oke, set status sama dengan lulus. Oke, terus kita mencari where name. Ini name. Oke, selanjutnya kita melakukan select cat itu mahasiswa. Oke, ini koma. Oke, berhasil diluluskan. Oke, S pesan. Oke, di sini kita copy saja ya. Kita copy, kita buat else ya. Kita buat condition. Nah, oke. Oke, di sini sudah ada, berarti sama aja, tinggal kita hanya ganti di untuk ininya. Belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, pesan. Selanjutnya kita melakukan and if titik koma if titik koma, baru kita buat and ular, kita buat delimiter titik koma. Oke, seharusnya sudah benar ya. Coba jalankan. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita melakukan pemanggilan data data berdasarkan gunakan call proses kelulusan. Kita mencari berdasarkan data dummy yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya mencari 33123 01001 kutip. Oke, kita coba cari. Oke, muncul mahasiswa dengan NIM sekian-sekian dengan hasil akhirnya 1 ialah berhasil diluluskan. Selanjutnya kita mencari mahasiswa yang belum memenuhi syarat. Kita tinggal ganti duanya yang sudah berasal data dummy. Oke, di sini yang muncul belum memenuhi syarat. Oke, selanjutnya kita mencari dalam hitung function untuk menghitung IPK. Oke, jadi di sini kita buat dulu delimiter kembali. Delimiter $$ sesuai dengan permintaan soal. Oke, create function hitung IPK. Oke, IPK ini varchar 20 create function hitung IPK. Oke, returns desimal 5,2. Oke, deterministic begin. Declare v IPK desimal. Oke, 5,2 kurung. Oke, kita titik koma. Jangan lupa untuk akhir statement yang beberapa yang penting itu harus menggunakan titik koma. Selanjutnya kita buat sum MK mata kuliah SKS bintang. Kita buat cache ya, cache and titik nilai huruf when sini kita buat dulu. Oke, jadi then oke, sini kita copy aja karena kita membuat beberapa when dua
Oke, sini kita buat A, B, C, D, dan E. Oke, sini kita buat 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Oke, selanjutnya kita di sini buat N untuk mengakhiri hari ini. N kurung sum M k dot SKS into V IPK from nilai join mata kuliah MK on N titik kode MK sama dengan MK titik kode MK where N nim sama dengan oke, nim titik koma return return V PK titik koma, kita coba mengakhiri N dolar, baru kita tutup delimiternya adalah titik koma. Oke, kita coba menjalankan. Oke, berhasil, alhamdulillah berhasil. Oke, selanjutnya kita mencoba melakukan ganti nih sesuai dengan data dummy kita yang kita buat sebelumnya gitu. Oke, kita membuat misalnya select hitung IPK 33 123 0 1001. Oke. Nah, di sini kita coba untuk mencari ya 33 123 0101. Oke, sorry typo. Oke, hitung IPK. Nah, di sini muncul ya 3,33. Selanjutnya kita mencari yang ID-nya belakangnya yang NIM-nya belakangnya 2. Seharusnya muncul 2,43. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini kita disuruh mengupdate stok ya setelah penjualan ya. Menggunakan trigger. Jadi sini saya sudah punya database bernama inventaris ya. Oke, pertama di sini kita membuat delimiter lagi seperti biasa. Untuk kita membuat trigger ya. Trigger $, create trigger update stock setelah penjualan. Oke, after insert on tile penjualan. Oke, kita gunakan for each row begin declare v stock tersisa integer. Oke, pertama kita sini akan membuat ya. Pertama sini untuk update kurangi stok produk sesuai jumlah terjual. Oke, di sini kita buat update sorry, harusnya ini aja. Oke, bisa biar seragam. Oke, produk set stok sama dengan stok. Oke, sorry. Oke, kurangi new jumlah ID produk. Oke, sama dengan new ID produk. Oke, kita mengakhiri statement seperti biasa menggunakan titik koma. Selanjutnya kita mengambil sisa stok terbaru. Oke, kita menggunakan select stock into ya V kecil stok tersisa from ya tabel produk. Oke, where ID produk sama dengan new titik ID produk. Oke.
Sorry, ini harusnya besar ya. Oke, selanjutnya kita untuk jika stok tersisa kurang dari 10, kita akan mencatat log terendah gitu, ke terendah. Oke, kita pertama buat if stok tersisa kurang dari 10, then insert into log stock ID tersisa waktu ingatan. Oke, values new ID, koma v stok tersisa, koma now, kurung titik koma. Oke, kita mencoba and ya, and statement if ya, dari if. Oke, kita dollar, ini kita tutup dengan delimiter kembali. Oke, kita sama. Oke, undeclare variable stok tersisa. Oke, ada typo ya, harusnya stoknya stok jadinya. Sebentar, saya cari dulu. Stok. Oke, harusnya stok ya. Oke. Go, alhamdulillah berhasil. Oke. Selanjutnya kita ini akan memanggil trigger yang memicu triggernya. Oke. Selanjutnya kita buat insert into detail penjualan where produk ya. Sorry. Data penjualan ID penjualan, ID produk. Oke, jumlah. Oke, kita tutup kurung. Kita panggil values-nya itu 2 dan 5. Lalu, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita memanggil, menunjukkan hasil yang nanti berubah otomatis gitu. Oke, select from product where ID produk sama dengan 2 titik koma, mana nanti dia mengurangin dari hasilnya akan 7. Oke, select from log ya, stok terendah. Oke, harusnya muncul datanya. Oke, logistik doesn't exist ya. Select from. Oke, kita coba munculkan datanya. Kita coba jalankan. Oke, muncul. Nah, jadi hasilnya ini ialah, jadi tadi itu error karena ada kesalahan di bagian ini, seharusnya muncul seperti ini. Jadi ID produknya 2, jadi hasilnya tadi seperti saya bilang sebelumnya adalah hasilnya 7. Oke, jadi kurang lebih sekian dari pengerjaan AS praktikum saya di matkul PBD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.